Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sekitar 14 abad yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal satelit, kamera resolusi tinggi, atau pencatatan ilmiah berbasis data digital, sebuah peristiwa yang diklaim melibatkan benda langit terjadi dan mengguncang pemahaman manusia tentang alam semesta. Ia bukan sekadar kisah keagamaan, melainkan sebuah misteri astronomi yang sejak awal kemunculannya sudah mengundang tanda tanya besar. Peristiwa ini disebut dalam sumber-sumber Islam sebagai kejadian luar biasa yang terjadi di langit malam, disaksikan oleh manusia, dan kemudian menjadi bahan perdebatan lintas zaman. Klaimnya sederhana, namun konsekuensinya sangat besar. Bulan, benda langit yang sejak ribuan tahun dipandang stabil, utuh, dan tidak berubah, dikatakan pernah terbelah menjadi dua. Bagi sebagian orang, ini adalah mukjizat kenabian. Bagi yang lain, ini adalah klaim yang terlalu ekstrim untuk diterima tanpa bukti global. Pertanyaan pun segera muncul, dan hingga hari ini terus diulang. Jika peristiwa sebesar itu benar-benar terjadi secara fisik, mengapa dunia tidak mencatatnya secara luas? Mengapa tidak ada laporan masif dari Romawi, Persia, atau peradaban besar lain yang pada masa itu telah mengenal penulisan sejarah? Pertanyaan ini terdengar logis, bahkan wajar. Namun untuk memahaminya, kita tidak bisa langsung meloncat ke kesimpulan. Kita harus kembali ke titik awal cerita, ke sebuah kota di tengah gurun Arabia, ke sebuah masa ketika konflik terbesar bukanlah antara sains dan agama, melainkan antara kekuasaan lama dan kebenaran yang menantangnya. Mekah pada awal abad ke-7 bukanlah kota kecil yang terpencil. Ia adalah pusat perdagangan penting, persimpangan jalur kafilah, dan pusat ritual keagamaan Arab. Ka'bah berdiri sebagai simbol spiritual, namun di sekelilingnya, ratusan berhala disembah. Sistem sosial di kota itu dikendalikan oleh elit Quraisy, keluarga-keluarga besar yang memegang kendali ekonomi, politik, dan tradisi. Stabilitas mereka bergantung pada status quo. Setiap perubahan keyakinan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap tatanan yang sudah menguntungkan mereka selama generasi. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah tauhid, dampaknya terasa cepat dan tajam. Seruan untuk menyembah satu Tuhan, menolak berhala, dan mengakui kesetaraan manusia di hadapan Sang Pencipta tidak hanya mengguncang keyakinan spiritual, tetapi juga merusak fondasi kekuasaan sosial Quraisy. Risalah ini menarik perhatian mereka yang lemah, tertindas, dan tersisih. Budak, kaum miskin, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan kabilah mulai menerima ajaran itu. Jumlahnya memang masih sedikit, namun arah perubahannya jelas dan menakutkan bagi para penguasa Mekah. Reaksi Quraisy pun tidak datang dalam bentuk dialog terbuka. Tekanan dimulai. Pengikut Nabi disiksa. Ada yang dipukul, ada yang dijemur di bawah matahari, ada yang diancam keselamatannya. Boikot ekonomi diberlakukan terhadap Bani Hashim dan kaum muslim. Perdagangan diputus. Pernikahan dilarang. Hubungan sosial diputus secara sistematis. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam berada pada posisi yang sangat lemah, baik secara jumlah maupun kekuatan sosial. Di tengah situasi penuh tekanan inilah, kaum Quraisy mencari cara untuk menghentikan pengaruh Nabi Muhammad SAW secara total. Mereka tidak lagi sekadar menuduhnya sebagai penyair atau orang gila. Tuduhan-tuduhan itu mulai kehilangan daya. Maka mereka memilih jalur lain, tantangan terbuka. Tantangan yang mereka yakini mustahil dipenuhi, dan jika gagal, akan menjadi akhir dari klaim kenabian. Menurut berbagai riwayat yang sahih, sekelompok pembesar Quraisy berkumpul pada suatu malam ketika bulan sedang purnama. Malam itu cerah. Langit Mekah bersih tanpa awan. Bulan menggantung terang, bulat, dan sempurna. Sebuah pemandangan yang biasa bagi masyarakat gurun. Namun justru itulah yang membuat tantangan mereka terasa semakin sinis. Dengan nada meremehkan, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak datang untuk mendengar penjelasan atau mencari kebenaran. Mereka datang dengan syarat, dengan tuntutan, dengan nada yang mengandung ejekan terselubung. Jika engkau benar-benar seorang nabi, kata mereka, jika engkau memang utusan Tuhan seperti yang kau klaim, maka buktikan pada kami. Belahlah bulan itu menjadi dua. Tantangan ini bukan permintaan biasa. Mereka tidak meminta tanda di bumi, tidak meminta mukjizat yang bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Mereka menunjuk langsung ke langit, ke benda yang berada di luar jangkauan manusia. Bahkan mereka menambahkan detail, seolah ingin memastikan ketidakmungkinan itu. Biarkan gunung berada di antara kedua belahan bulan. Biarkan kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Dalam benak mereka, tantangan ini adalah jebakan sempurna.
Jika Nabi menolak, mereka akan menuduhnya takut dan tidak mampu. Jika ia mencoba dan tidak terjadi apa-apa, maka klaim kenabiannya runtuh di depan umum. Bagi mereka, ini bukan pencarian kebenaran, melainkan permainan kekuasaan. Namun respons yang datang justru di luar skenario mereka. Nabi Muhammad SAW tidak menjawab dengan amarah, tidak pula dengan janji kosong. Menurut riwayat, beliau justru mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun menghantam langsung ke inti persoalan. Jika aku melakukan itu atas izin Allah, beliau berkata, apakah kalian akan beriman dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya? Pertanyaan ini memindahkan beban dari kemampuan ke niat, dari spektakel ke kejujuran hati. Namun jawaban kaum Quraisy menunjukkan bahwa niat mereka sejak awal memang bukan iman. Mereka menjawab cepat, hampir serempak, tanpa keraguan. Ya, kami akan beriman. Kami akan percaya. Disinilah sebuah pola penting dalam sejarah kenabian terlihat dengan jelas. Mukjizat tidak muncul di ruang hampa. Ia tidak hadir sebagai hiburan atau alat promosi. Ia muncul sebagai jawaban atas tantangan langsung, atas penolakan yang diucapkan dengan sadar. Dalam konteks ini, mukjizat bukan pamer kekuatan, melainkan respons terhadap sikap meremehkan kebenaran. Nabi Muhammad SAW tidak berkata bahwa ia akan melakukan apapun dengan kekuatannya sendiri. Ia tidak mengklaim kendali atas langit. Yang ia lakukan adalah berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam tradisi Islam, titik ini sangat krusial. Seorang nabi tidak memproduksi mukjizat. Ia hanya menjadi perantara ketika Tuhan berkehendak menampakkan tanda. Pada saat itu, belum ada peristiwa yang terjadi. Belum ada bulan yang terbelah. Yang ada hanyalah ketegangan di udara, tantangan yang telah diucapkan, dan sebuah janji iman yang kelak akan diuji. Kaum Quraisy berdiri dengan keyakinan bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari seorang penantang. Sementara Nabi Muhammad SAW berdiri dalam posisi yang secara manusiawi sangat lemah. Minoritas, tertekan, tanpa kekuatan politik, namun dengan keyakinan penuh kepada Tuhannya. Malam itu, langit masih tampak sama. Bulan masih utuh. Namun di balik ketenangan tersebut, sebuah garis pemisah sedang ditarik. Bukan hanya di langit, tetapi di hati manusia. Antara mereka yang mencari kebenaran dan mereka yang menantangnya dengan kesombongan. Apa yang akan terjadi setelahnya bukanlah awal cerita, melainkan konsekuensi dari sebuah tantangan yang telah diucapkan secara terbuka. Dan di titik itulah, ketika tantangan telah diucapkan dengan lantang dan janji iman telah terucap dari mulut-mulut yang sebenarnya menyimpan kesombongan, malah Mekah berdiri dalam kesunyian yang tegang, seolah menunggu sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Langit malam itu bersih. Tidak ada awan yang menutupi cakrawala. Bulan purnama menggantung tinggi, bulat sempurna, memantulkan cahaya pucat ke jalan-jalan batu Mekah dan lereng-lereng bukit yang mengelilinginya. Bagi masyarakat Arab, pemandangan seperti ini bukan hal asing. Mereka terbiasa membaca arah perjalanan dari bintang, menandai waktu dari fase bulan. Namun justru karena itulah, apa yang akan terjadi sesaat kemudian menjadi sesuatu yang mengguncang akal sehat mereka. Nabi Muhammad SAW berdiri menghadap langit. Tidak ada gerakan teatrikal. Tidak ada seruan dramatis. Tidak ada klaim bahwa beliau akan mengendalikan bulan. Dalam keheningan itu, beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Doa seorang hamba, bukan perintah seorang penguasa. Doa yang sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Allah. Di sekelilingnya, para pembesar Quraisy menatap dengan tatapan sinis, sebagian menahan senyum mengejek, sebagian lain menunggu kegagalan yang mereka yakini akan segera terjadi. Detik demi detik berlalu. Bulan masih utuh. Beberapa orang mulai berbisik, yakin bahwa momen ini akan menjadi akhir dari klaim kenabian. Namun kemudian, sesuatu yang tidak pernah masuk dalam bayangan mereka terjadi. Di hadapan mata mereka sendiri, bulan yang bulat itu terbelah. Bukan retakan samar. Bukan ilusi cahaya. Bulan terpisah menjadi dua bagian yang jelas. Seakan-akan sebuah garis tak kasat mata membelahnya dengan presisi yang mustahil dijelaskan. Kedua belahan itu menjauh satu sama lain, dan di antara celahnya tampak gunung Abu Kubais, gunung yang sangat dikenal oleh penduduk Mekah, berdiri jelas, seolah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang melampaui hukum alam yang mereka pahami. Keterbelahan itu berlangsung cukup lama untuk disaksikan, dipahami, dan disadari. Ini bukan kilatan sesaat yang bisa diabaikan sebagai hayalan. Nabi Muhammad SAW menoleh kepada mereka yang menyaksikan dan berkata dengan suara tegas, "Saksikanlah." Sebuah seruan yang bukan sekadar ajakan melihat, melainkan perintah moral untuk mengakui apa yang sedang terjadi di hadapan mata mereka. Sebagian orang terdiam.
Ada yang refleks mundur selangkah, seolah takut langit akan runtuh. Ada yang menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan harapan pemandangan itu telah hilang. Namun ketika mata mereka terbuka, bulan masih terbelah. Langit tidak berubah. Gunung masih berada di tempatnya, terjepit di antara dua belahan cahaya. Lalu, sebagaimana ia terbelah, bulan kembali menyatu. Perlahan, tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa sisa kehancuran. Dua belahan itu kembali menjadi satu bentuk utuh, seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Langit kembali tenang, malam kembali hening. Namun bagi mereka yang menyaksikan, dunia tidak lagi sama. Reaksi yang muncul bukanlah sujud atau pengakuan iman. Yang muncul justru keguncangan yang segera berubah menjadi kepanikan. Kaum musyrikin saling berpandangan, mencari penjelasan yang bisa menyelamatkan harga diri dan keyakinan lama mereka. Dan seperti pola penolakan yang berulang dalam sejarah manusia, mereka menemukan satu kata yang terasa aman untuk diucapkan, sihir. Muhammad telah menyihir kita, kata mereka. Tuduhan itu diulang, diperkeras, disebarkan dengan cepat. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang baru saja mereka lihat bukanlah kenyataan objektif, melainkan manipulasi persepsi. Namun tuduhan itu menyimpan kontradiksi fatal. Sihir, dalam pemahaman mereka sendiri, tidak bisa mempengaruhi orang yang tidak berada di tempat kejadian. Jika itu benar-benar sihir, maka dampaknya seharusnya terbatas. Dari sinilah muncul kegelisahan yang tidak bisa mereka redam. Beberapa di antara mereka, termasuk Abu Jahal, mencoba bersikap seolah rasional. Jika ini hanya sihir yang mempengaruhi mata orang-orang Mekah, maka musafir dari luar kota tidak akan melihat apapun. Maka diputuskanlah sebuah tes logis menurut standar mereka sendiri. Mereka akan menunggu kafilah yang datang dari perjalanan jauh, dari luar wilayah Mekah, dan menanyakan apakah mereka melihat sesuatu yang aneh di langit malam itu. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Setiap kafilah yang datang menjadi sumber harapan sekaligus ketakutan. Ketika para musafir itu ditanya, jawabannya tidak sesuai dengan rencana kaum Quraisy. Beberapa di antara mereka mengatakan hal yang sama. Pada malam tertentu, mereka melihat bulan terbelah di langit. Sebagian menyebutnya sebagai peristiwa yang membingungkan, sebagian lain sebagai kejadian yang menakutkan. Namun kesamaannya jelas, apa yang terjadi tidak hanya terlihat di Mekah. Alih-alih menerima kenyataan, jawaban-jawaban itu justru memperdalam penolakan. Tuduhan sihir diperluas, Muhammad disebut telah menyihir seluruh manusia. Sebuah klaim yang secara logika justru semakin absurd, namun terasa lebih nyaman daripada harus mengakui bahwa tanda dari langit telah benar-benar terjadi. Di titik ini, garis pemisah menjadi semakin jelas. Masalahnya bukan lagi soal bukti. Bukti telah mereka minta, dan bukti telah mereka saksikan. Masalahnya adalah apa yang harus dilakukan setelah kebenaran itu berdiri telanjang di hadapan mereka. Menerimanya berarti meruntuhkan posisi, kekuasaan, dan identitas yang telah mereka bangun selama hidup mereka. Menolaknya berarti menutup mata, meski hati tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Penolakan itu bukan lahir dari kekurangan data, melainkan dari pilihan batin. Pilihan untuk mempertahankan kesombongan, meski harus menentang apa yang baru saja dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan disitulah ironi terbesar peristiwa ini terletak. Tanda yang diminta sebagai pembuktian justru menjadi saksi atas kerasnya hati mereka yang menuntutnya. Langit malam itu memang kembali seperti sedia kala. Bulan kembali utuh. Gunung Abu Kubais kembali berdiri dalam gelap. Namun bagi mereka yang menyaksikan dan tetap menolak, luka itu tidak pernah benar-benar tertutup. Sebab sejak malam itu, setiap kali mereka menatap bulan, ada ingatan yang tak bisa dihapus. Ingatan tentang sesuatu yang pernah terbelah, lalu disatukan kembali, tepat setelah mereka menantang langit dengan kesombongan mereka sendiri. Ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang, karena setiap kali manusia menatap bulan yang tampak utuh dan tenang, selalu ada pertanyaan yang diam-diam berdenyut di balik kesunyian langit. Jika sesuatu sebesar itu pernah terbelah, mungkinkah ia pergi tanpa meninggalkan bekas sama sekali? Pertanyaan inilah yang, berabad-abad kemudian, muncul bukan dari para pendakwah atau ahli tafsir, melainkan dari orang-orang yang hidup jauh dari Mekah, jauh dari riwayat kenabian, dan bahkan jauh dari keyakinan religius. Mereka adalah para pengamat langit, para pemetaan permukaan bulan, para ilmuwan yang pekerjaannya justru dibangun di atas keraguan. Mereka tidak mencari mukjizat. Mereka hanya ingin memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik wajah bulan yang tampak sunyi itu. Jauh sebelum roket dan satelit, seorang astronom Italia bernama Giovanni Domenico Cassini menghabiskan malam-malamnya menatap bulan melalui teleskop sederhana abad ke-17. Tahun 1679,
Ia menggambar peta permukaan bulan dengan ketelitian yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Di antara kawah-kawah bundar dan dataran yang tak beraturan, Cassini mencatat sesuatu yang terasa ganjil. Sebuah garis lurus panjang, nyaris sempurna, membelah permukaan bulan. Garis itu tidak mengikuti pola alami kawah tumbukan. Ia terlalu rapi, terlalu tegas, terlalu berbeda. Pada masa itu, Cassini tidak punya bahasa ilmiah untuk menjelaskannya. Ia hanya bisa menggambar apa yang ia lihat. Namun justru disitulah kejujurannya. Ia tidak mencoba memberi makna. Ia hanya mencatat anomali, sebuah bekas yang tampak seperti luka lama di tubuh bulan. Ratusan tahun kemudian, ketika manusia akhirnya mampu meninggalkan bumi dan mendekati bulan secara langsung, gambar Cassini yang lama itu kembali diingat. Tahun 1967, NASA meluncurkan Lunar Orbiter 4, sebuah wahana tanpa awak yang bertugas memetakan permukaan bulan secara detail. Salah satu foto yang dihasilkan memperlihatkan dengan jelas garis lurus yang sama, kini bukan lagi sekadar sketsa tangan, melainkan struktur geologis nyata. Garis itu diberi nama Rima Ariadaeus. 2 tahun setelahnya, misi Apollo 10 melintas rendah di atas permukaan bulan dan mengambil foto jarak dekat dari struktur tersebut. Dari dekat, keanehannya justru semakin terasa. Rima Ariadaeus membentang lebih dari 300 km, dengan lebar beberapa kilometer, lurus memotong dataran tinggi, tidak berkelok seperti alur lava, tidak berakhir di kawah tumbukan besar. Ia seolah menjadi jahitan raksasa di kerak bulan. Para ilmuwan menjelaskannya sebagai graben, semacam parit hasil regangan kerak. Penjelasan itu masuk akal dalam kerangka geologi planet. Namun tetap saja, bentuknya menyisakan rasa tidak nyaman. Terlalu lurus, terlalu panjang, terlalu bersih, dibandingkan fitur bulan lain yang terbentuk oleh kekacauan tumbukan meteor selama miliaran tahun. Waktu berjalan, teknologi semakin canggih, dan pertanyaan-pertanyaan lama tidak benar-benar mati. Pada tahun 2009, NASA meluncurkan Lunar Reconnaissance Orbiter, sebuah misi yang memetakan bulan dengan resolusi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dari data inilah muncul temuan mengejutkan, bulan ternyata sedang menyusut. Penyusutan ini tidak terjadi secara lembut. Ia meninggalkan ribuan patahan di permukaan, yang dikenal sebagai low latitude scarps atau thrust faults. Tebing-tebing patahan ini terbentuk ketika kerak bulan terdorong dan retak akibat tekanan internal. Artinya, bulan bukanlah benda mati yang sepenuhnya stabil. Ia masih bergerak, masih menyesuaikan diri, masih menyimpan ketegangan di dalam tubuhnya. Dalam bahasa ilmiah, ini dijelaskan sebagai akibat pendinginan interior bulan sejak miliaran tahun lalu. Penjelasan itu valid. Namun bagi sebagian pengamat, fakta bahwa bulan memiliki begitu banyak bekas luka struktural memunculkan bayangan lain. Bayangan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah mengganggu keseimbangan globalnya. Bayangan itu semakin menguat pada tahun 2014, ketika jurnal ilmiah bergengsi Nature mempublikasikan hasil studi berdasarkan data dari misi GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory. Misi ini memetakan medan gravitasi bulan dengan presisi ekstrim, memungkinkan ilmuwan melihat struktur bawah permukaan yang tidak tampak dari luar. Hasilnya mengejutkan. Di bawah permukaan bulan, khususnya di wilayah Oceanus Procellarum, ditemukan anomali gravitasi berbentuk persegi panjang raksasa, membentang hingga sekitar 2.500 km. Para peneliti menyimpulkan bahwa wilayah ini adalah bekas perkahan besar, semacam retakan purba yang terjadi jauh di masa lalu, dibekukan dalam struktur bulan hingga hari ini. Sekali lagi, sains menawarkan penjelasan natural, aktivitas vulkanik kuno, perbedaan ketebalan kerak, dinamika termal. Tidak ada satupun makalah ilmiah yang menyebut mukjizat. Dan memang, sains tidak dibangun untuk itu. Namun yang menarik bukanlah kesimpulan akhirnya, melainkan pola yang berulang, garis lurus panjang, patahan global, retakan bawah permukaan, dan kerak yang menunjukkan tanda-tanda pernah mengalami tekanan ekstrim. Bahasa yang digunakan para ilmuwan selalu hati-hati. Tidak ada klaim mutlak. Tidak ada kesimpulan spektakuler. Semua dibingkai dalam kemungkinan, model, dan simulasi. Namun justru kehati-hatian inilah yang membuat sebagian orang terdiam. Karena tanpa berniat membenarkan wahyu, sains justru terus menemukan hal-hal yang selaras dengan gambaran sebuah benda langit yang pernah mengalami gangguan besar, lalu menyatu kembali dan berusaha menstabilkan dirinya selama waktu yang sangat lama. Sains menemukan luka. Ia bisa mengukur panjangnya, memetakan kedalamannya, dan menebak usianya. Tetapi sains berhenti di sana. Ia tidak bertanya mengapa luka itu terjadi tepat pada momen tertentu dalam sejarah manusia. Ia tidak mengaitkannya dengan tantangan lisan, dengan doa, atau dengan seruan, "Saksikanlah," yang pernah bergema di bawah langit Mekah. Di titik inilah perbedaan menjadi jelas.
Data memberi bentuk, tetapi tidak memberi makna. Retakan menjelaskan struktur, tetapi tidak menjawab pesan. Bulan bisa dipelajari sebagai objek mati, namun bagi mereka yang memandangnya sebagai tanda, setiap garis dan patahan menjadi bisikan sunyi tentang sesuatu yang pernah terjadi. Sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu ilmiah, melainkan untuk mengguncang hati manusia yang berani menantang langit, lalu berpaling ketika langit menjawab. Dan justru karena itulah, sejak awal hingga hari ini, satu pertanyaan terus diulang oleh dunia yang memandang peristiwa itu dari kejauhan. Jika semua ini benar-benar terjadi, mengapa tidak tercatat luas oleh peradaban besar lainnya? Pertanyaan itu terdengar rasional. Ia sering diajukan dengan nada skeptis, seolah menjadi kartu truf untuk menutup seluruh pembahasan. Romawi tak mencatatnya. Tiongkok tak menuliskannya dalam kronik kekaisaran. Persia tak menjadikannya arsip istana. Maka kesimpulan pun ditarik dengan cepat, mungkin tidak pernah ada apa-apa. Namun sejarah tidak sesederhana itu, dan malam ketika bulan terbelah tidak terjadi di ruang kosong yang ideal untuk dicatat dunia. Peristiwa itu terjadi di tengah malam. Bukan malam modern dengan lampu kota dan manusia yang terjaga hingga dini hari, melainkan malam abad ke-7, ketika kehidupan berhenti setelah gelap. Tanpa listrik, tanpa jam digital, tanpa budaya begadang massal, mayoritas manusia terlelap dalam tidur paling dalam. Waktu kejadian diperkirakan berada di rentang ketika tubuh manusia paling tidak sadar akan sekelilingnya. Sangat sedikit orang yang memiliki alasan untuk terjaga, apalagi menatap langit. Dan ketika seseorang kebetulan terjaga, durasinya sangat singkat. Bulan terbelah bukan seperti gerhana yang berlangsung lama dan bisa diprediksi. Ia datang tiba-tiba dan berakhir tanpa sisa visual. Tidak ada peringatan. Tidak ada fase awal yang memberi waktu bagi orang-orang untuk berkumpul. Dalam hitungan menit, semuanya selesai. Dunia kembali normal, seolah-olah tidak ada yang pantas dicatat oleh pena sejarah. Ada pula faktor yang sering diabaikan, psikologi manusia. Bayangkan hidup di abad ke-6, terbangun di malam hari, lalu melihat bulan terbelah di langit. Reaksi pertama bukanlah menulis laporan, melainkan meragukan diri sendiri. Apakah ini mimpi? Apakah mata sedang berhalusinasi? Tanpa saksi lain, cerita seperti itu justru bisa membahayakan reputasi seseorang. Banyak orang memilih diam, mengubur pengalaman yang tak bisa dijelaskan, daripada dianggap gila oleh lingkungannya. Zona waktu juga memainkan peran besar. Ketika peristiwa itu terjadi di Mekah pada malam hari, sebagian besar wilayah Eropa dan Amerika masih berada di siang atau senja, saat bulan belum tampak atau kalah terang oleh matahari. Di belahan timur jauh seperti Tiongkok dan Jepang, pagi telah tiba, bulan sudah tenggelam. Peristiwa langit itu tidak terjadi serempak dalam kondisi pengamatan yang sama di seluruh dunia. Belum lagi faktor cuaca. Langit Mekah malam itu cerah, tetapi langit dunia tidak satu wajah. Awan tebal, badai, kabut, atau hujan di wilayah lain bisa menutup pandangan sepenuhnya. Satu malam yang jernih di Hijaz tidak berarti jernih di Asia Tengah, Eropa Timur, atau Afrika Utara. Dan yang paling sering dilupakan, budaya pencatatan. Sejarah kuno bukanlah jurnal fenomena alam. Ia ditulis untuk raja, perang, pajak, silsilah, dan pergantian kekuasaan. Kejadian singkat di langit yang tidak menghancurkan kota, tidak membunuh manusia, dan tidak mengubah politik, seringkali dianggap tidak penting untuk dicatat. Tanpa teknologi visual, tanpa saksi massal, peristiwa seperti itu mudah tenggelam oleh waktu. Namun meski jarang, jejak di luar Arab bukan sepenuhnya nihil. Dari India, tepatnya wilayah Kerala, terdapat kisah tentang Raja Cheraman Perumal. Tradisi setempat menyebutkan bahwa sang raja menyaksikan peristiwa aneh di langit malam, bulan yang terbelah. Berbeda dengan kaum Quraisy, rasa ingin tahunya tidak berubah menjadi penolakan. Ia justru bertanya. Pencariannya membawanya kepada para pedagang Arab, lalu kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Ia memeluk Islam, dan kisah ini hidup dalam tradisi lisan serta jejak sejarah berupa masjid tua yang dikaitkan dengan masa terbelahnya bulan. Kisah ini sering diperdebatkan, dipilah, dan diuji. Namun keberadaannya sendiri menjadi anomali yang menarik. Sebuah saksi dari luar Arab, dari budaya yang berbeda, yang tidak memiliki kepentingan untuk membela klaim Mekah. Ia berdiri sebagai potongan kecil yang tidak nyaman bagi narasi penyangkalan total. Yang lebih ironis, justru tuduhan kaum Quraisy sendiri menjadi bukti paling jujur. Mereka tidak berkata, tidak ada apa-apa. Mereka tidak berkata, kami tidak melihat apapun. Yang mereka katakan adalah, ini sihir. Tuduhan sihir adalah pengakuan visual. Ia hanya berusaha menjelaskan dengan cara yang menyelamatkan ego. Dalam forensik sejarah,
Pengakuan semacam ini seringkali lebih kuat daripada kesaksian yang membela, karena ia lahir dari pihak yang memusuhi. Semua ini kembali membawa ingatan pada ayat yang turun setelah peristiwa itu, telah dekat hari kiamat, dan bulan telah terbelah. Kalimat itu tidak disusun sebagai dongeng masa lalu, melainkan sebagai peringatan ke depan. Seakan-akan peristiwa itu bukan akhir, tetapi pembuka. Sebuah tanda awal bahwa perjalanan sejarah manusia sedang bergerak menuju fase penutupnya. Menariknya, tanda itu tidak memaksa iman. Ia hanya menyingkap. Dan pola ini tidak berubah hingga akhir zaman. Manusia selalu berkata bahwa mereka akan beriman jika diberi bukti. Namun ketika bukti datang, mereka meminta bukti lain, lalu bukti berikutnya. Hati yang menolak akan selalu menemukan celah untuk menunda. Di masa mendatang, menjelang akhir zaman, pola yang sama akan terulang. Dunia akan kembali menuntut tanda. Kekacauan, ketidakadilan, dan kebingungan akan melahirkan seruan. Di mana kebenaran? Di mana penyelamat? Dan di saat itulah, sosok yang dijanjikan akan muncul, bukan dari langit dengan fenomena kosmik yang memaksa semua orang beriman, melainkan dari bumi, dari garis keturunan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi tidak datang membawa bulan terbelah. Ia tidak memerintahkan matahari berhenti. Ia tidak membuka langit. Ia muncul sebagai manusia, dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa beban sejarah yang sama, membangunkan iman di tengah dunia yang sudah lelah dengan kebenaran. Seperti kakeknya di masa lalu, ia akan menghadapi manusia yang meminta bukti, tetapi enggan berubah. Mukjizat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda awal. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk menegakkan hujjah. Dan kemunculan Imam Mahdi kelak adalah penutup dari siklus panjang itu. Bukan penutup yang gemuruh, melainkan penutup yang menguji. Siapa yang belajar dari tanda-tanda sebelumnya, dan siapa yang masih menunggu bulan terbelah lagi, padahal luka itu telah lama ada, membentang diam di langit, menunggu hati yang mau melihat lebih dari sekadar cahaya.